Halo, kembali lagi. Kita akan membahas soal KFK Kimia tahun 2020 untuk soal nomor 4 sampai nomor 6. Soal nomor 4 ini tentang stoikiometri biasa. Langsung ke pembahasannya, soalnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini kita akan membuat asam sulfat dari SO2, O2, dan H2O. Seperti yang kita tahu, kalau soal stoikiometri itu langkah pertama yang kita lakukan sebenarnya adalah menyetarakan reaksinya dulu. Tapi karena di sini yang diminta tadi itu beberapa pernyataan yang harus kita cek kebenarannya, jadi kita harus mulai dari awal dulu, karena di sini reaksinya itu masih dalam satuan gram. Kita ubah dulu ke molnya maksud saya. Di sini kita cari dulu jumlah mol untuk SO2. Masanya 400, MF-nya 64. Jadi kita ketemu molnya SO2 6,25 mol. Kemudian ada O2. Di sini ketemu molnya 5,46 sekian. Kemudian ada H2O, ketemu molnya sekitar hampir 7. Nah, kemudian kita setarakan reaksinya. Di bagian kiri S-nya 1, bagian kanan S-nya 1 tidak sama. Kemudian hanya di kiri ada 2, dan di kanan juga ada 2. Nah, ini molnya. Di bagian kiri ada 2, 1, totalnya 5. Padahal di kanan hanya ada 4. Maka O2 di sini kita kalikan dengan setengah supaya jumlah O di bagian kiri jadinya 4. Nah, kemudian kita tulis mol awalnya, mol mula-mulanya yang tadi sudah kita hitung. Nah, kemudian ini mol reaksinya. Kenapa bisa sekian? Karena kita menggunakan yang namanya reaksi pembatas. Jadi dari 3 reaksi ini ada 1 yang habis. Nah, kalau kita menggunakan reaksi pembatasnya O2, ini jumlah SO2 dan H2O-nya kurang. Kan di sini koefisiennya setengah. Kalau misal kita menganggap O2-nya sebagai reaksi pembatas, maka SO2 yang dibutuhkan itu harusnya sekitar 12,5. H2 benar. Maksud saya sekitar 10,5. Dengan H2O-nya juga sama, sekitar 10,5. Tapi yang dia cuma sekitar 6. Gitu. Makanya kita menggunakan reaksi pembatasnya yang SO2. Kalau di sini reaksi pembatasnya yang habis itu 6,25 SO2, maka yang bereaksi dari O2 hanya sekitar 3,1 mol. H2O-nya juga di sini nanti akan sisa. Kemudian kita hitung massa dari senyawa yang sisa. O2O sisanya di sini ada 2,3. Kita cari massanya, ketemu 7,5 gram. Kemudian H2O juga sama yang sisa, ketemu massa H2O-nya sisa sekitar 12,5. Kemudian H2SO4 yang terbentuk di sini terbentuk 612,5 gram H2SO4. Nah, di sini
O2 nya habis, jadi nggak ada sisa, yaitu sisa O2 di akhir reaksi. Nah, ini pernyataannya. Jadi kesimpulannya sisa O2 nya ada 75, sisa H2O nya sekitar 12,5, kemudian massa H2SO4 yang terbentuk 612,5, dan SO2 sebagai reaksi pembatas. Dan kita cek dari yang A. Jika reaksi berlangsung sempurna, maka 6,25 mol SO2 berubah menjadi 612,5 gram H2SO4. Ini benar. Tadi kan habis 6,25 mol SO2. Kemudian massa H2SO4 yang terbentuk 612,5 gram. Nah, kemudian yang B, SO2 merupakan reaksi pembatas. Ya benar, karena dia habis. Kemudian air terdapat dalam jumlah berlebih. Ya, ini juga benar, karena kita punya sisa air. Dan tadi kan masih sisa sekitar 12,5. Jadi ini juga benar. Yang D, pada proses ini dihasilkan 700 gram H2O4. Nah, padahal yang terbentuk kalau reaksinya sempurna aja cuma sekitar 600, sedangkan 700. Jadi yang salah. Yang E, pada akhir reaksi terdapat sisa oksigen 75 gram. Ini juga benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 5. Ini tentang entalpi reaksi. Ini dipelajari di kelas 2 di bab termokimia. Nah, ini reaksinya yang diketahui Mg dalam wujud padat direaksikan dengan Cl2 dalam wujud gas menjadi MgCl2 dalam wujud padat. Delta-nya negatif 1283,6 kJ. Di sini kita setarakan dulu reaksinya. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan standar MgCl2. Nah, kalau kita mau mencari entalpi pembentukan standar MgCl2, berarti kita harus tahu dulu reaksi pembentukan standar MgCl2 itu seperti apa. Nah, reaksi pembentukan standar MgCl2 itu Mg dalam wujud solid direaksikan dengan Cl2 dalam wujud gas menjadi MgCl2 dalam wujud padat. Nah, ini MgCl2 nya itu mempunyai koefisien 1. Nah, kita bandingkan dengan reaksi yang atas. Di sini kan reaksi yang atas dia punya koefisien 2. Berarti delta H-nya dari reaksi yang atas supaya jadi reaksi pembentukan standar MgCl2 kita bagi 2. Nah, karena kita bagi 2, maka delta H-nya juga kita bagi 2. Jadi reaksi pembentukan standar MgCl2 mempunyai entalpi pembentukan sebesar negatif 641,8 kJ. Maka jawaban yang benar C. Soal nomor 6. Ini juga masih termasuk bab termokimia tentang energi ikat. Di sini dikatakan pembentukan air. Kemudian ada data dari kalor disosiasi H2. Berarti ini adalah energi ikat H2. Kalor disosiasi itu berarti sama dengan energi yang diperlukan untuk dapat memutus ikatan H dengan H. Sama kalau disosiasi ini dengan energi ikat. Kalau di buku-buku biasanya ditulisnya gitu. Kita pertama tulis dulu reaksi pembentukan H2O. Pembentukan H2 itu reaksinya H2 dalam wujud gas direaksikan dengan O2 dalam wujud gas menjadi H2O dalam wujud gas. Punya delta H sekian. Kemudian kita setarakan reaksinya. Kemudian
kita tulis energi ikat H2 sama energi ikat O2. Nah, kemudian yang ditanyakan energi ikat OH. Perubahan entalpi reaksi itu sama aja dengan jumlah energi ikat reaksi atau reaktan dikurangi jumlah energi ikat produk atau hasil reaksi. Nah, maka bisa kita tulis seperti ini. Energi ikatnya kan di sini diketahui reaktannya H2O2. Nah, ini energi ikat OH itu dapat kita cari melalui energi ikat produk ini. Delta H reaksi kan negatif 241,8. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke sini ya. Kemudian kita jabarkan untuk energi ikat reaktannya. Di sini ada 1 H2, kemudian setengah koefisien dari ini O2 dikurangi 2 energi ikat OH. Kenapa 2? Karena di H2O itu punya 2 ikatan OH. Kemudian kita ganti, tinggal dihitung dan ketemunya energi ikat OH itu positif 463,4 kJ. Oh ya, untuk energi ikat biasanya memiliki nilai yang positif karena menyatakan jumlah energi yang digunakan atau diperlukan untuk memutuskan ikatan. Jadi karena dia mau memutus ikatan itu butuh energi atau menyerap energi, maka energi ikat itu nilainya pasti positif. Jawaban yang benar adalah C.